Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas uji kompetensi 2 kimia kelas 10 bab 3 ya. Tata nama senyawa dan persamaan reaksi kimia sederhana. Ayo, kelas 10 kita merapat ya, kita belajar bersama. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Nomor 1, 3 molekul asam formiat. Nah, gini ya dek, kalian harus tahu dulu asam formiat itu adalah HCOOH. Ya, karena ini ada 3 molekul, itu artinya koefisien asam formatnya itu 3, HCOOH ya. Direaksikan dengan 2 molekul. 2 molekul itu artinya koefisiennya 2, ditambah dengan 2 ya. Molekul apa deh? Kalium permanganat. Kalium permanganat itu adalah KMNO4. Ya, saya tambah dengan KMNO4. Menghasilkan, maka tanda panah kayak gini ya deh, 2 molekul padatan mangan 4 oksida. 2 molekul maka koefisiennya 2. Mangan 4 oksida itu artinya bagaimana? Mn itu mintanya biloknya 4+, oksida itu kan 2 min. Bagi 2, 2 bagi 2, 1. Lalu kita silang. Satunya ke sini, 2-nya ke sini. Maka MnO2. Paham ya? Dan 2 molekul larutan kalium hidroksida. 2 molekul saya masukkan 2. Kalium hidroksida itu adalah KOH. Dan 3 molekul gas karbon dioksida. Wah, panjang ya. Ditambah dengan 3 molekul CO2. Ini ternyata tidak cukup deh. Ditambah dengan 2 molekul air, ya saya tambah dengan 2H2O. Inilah persamaan reaksi yang bisa kita buat. Mana ya yang benar ya? Yang benar itu adalah poin C, ya. 3HCOOH ditambah dengan 2 KMNO4 menghasilkan 2 MNO2, 2 KOH, 3 CO2 dan 2H2O. Oke, semoga bisa dipahami ya. Saya lanjut ke soal nomor 2. Logam kalsium, kalsium itu adalah Ca, logam itu adalah solid. Solid itu fase padatan ya. Direaksikan dengan larutan asam iodida. Asam iodida itu adalah Hi. Larutan itu adalah fasenya aqueous, gitu ya. Membentuk larutan kalsium iodida. Nah, kalsium iodida mintanya larutan, ya. Dan gas hidrogen. Hidrogen fasenya gas. Ya, apakah sudah setara? Ca-nya 1, Ca-nya 1, I-nya 2. Lah kok sini I-nya 1? Mbak kalikan 2. H-nya 2, H-nya 2 sudah setara. Oke ya, kita lihat ya mana yang benar. Yang benar adalah CAS ya dek ya. Lalu ditambah dengan 2HI, Aki, ini 2HI. Ya udah ya, jawabannya adalah poin A. Karena ini salah dek, ini liquid. Ya, harusnya larutan itu adalah Aki. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 saya letakkan di sini. Saya akan tulis dulu 2K2CO3 kalium karbonat dibakar. Menghasilkan 4KO2 ditambah dengan 2 CO2. Pernyataan yang benar mengenai reaksi tersebut adalah terdapat 4 atom karbon. Kita lihat, di sini karbonnya harusnya ada 2 ya. 2 atom karbon ya. Baik ruas kiri maupun ruas kanan kalau sudah setara maka jumlah unsurnya sama masing-masing ya. Misalkan karbon kiri 2, maka kanan ya juga harus 2. Ya, berarti salah, ini harusnya 2 atom karbon. Jumlah atom oksigen di ruas kiri atau kanan adalah 12. Kita cari ya oksigennya. 2 kalikan 3 itu 6. 3 kalikan 2 itu 6. Betul, 12 oksigen. 4 kalikan 2, 8. 8 ditambah 4 itu 12. 12 oksigen. Ya, jawabannya itu adalah poin B. Coba kita cek ya poin C. Pada reaksi tersebut 4 molekul kalium karbonat
Kita lihat kalium karbonatnya itu harusnya 2 molekul. Salah ya. Gas yang dihasilkan dalam reaksi tersebut adalah gas karbon monoksida. Salah, harusnya karbon dioksida. Reaksi tersebut belum setara karena jumlah atom K di kedua ruas berbeda. Salah ya, reaksi si ini sudah setara karena masing-masing jumlah unsurnya baik kiri maupun kanan itu sudah sama. Oke, saya lanjut ke soal nomor 4. Saya tulis dulu ya. Ditambah dengan HCl menghasilkan AlCl3 plus H2O. Perbandingan koefisien Al2O3 dan H2O setelah persamaan tersebut disetarakan. Kalau untuk menyetarakan, kalian setarakan logamnya dulu, habis logam non-logam, setelah itu H dan O belakangan. Di sini logamnya adalah aluminium. Saya setarakan jumlah aluminium terlebih dahulu. Al di ruas kiri itu adalah 2, maka di ruas kanan saya setarakan, jadi Al-nya saya kasih 2. Lalu non-logamnya di sini adalah Cl. Di ruas kiri, Cl-nya 1. Di ruas kanan, Cl-nya ada 6. Agar setara, maka saya kasih sini 6. Baru H dan O ya. Ruas kiri, H-nya ada 6. Berarti ruas kanan wajib 6. Maka saya kasih 3. 3 kalikan 2 itu kan 6. Oksigennya 3, oksigennya 3. Sudah setara ya. Perbandingan Al2O3 dan H2O itu adalah 1:3. Ya, jawabannya adalah B. Nomor 5, produk yang dihasilkan dari reaksi KNO3 ditambah dengan PbO2 menghasilkan PbNO3 4 ditambah dengan K2O. Yang benar adalah, oke, sudah setara belum ya? Kita lihat ya. Di sini PB1, K-nya 1, di sini K-nya 2, maka saya setarakan. Oh, ini NO3-nya tuh ada 4 ya. Saya setarakan sini 4. Biar NO3-nya tuh 4. Berarti K-nya ada 4 ya, maka saya buat sini 2. K-nya sama-sama 4. Oke. Mana ya lagi? PB-nya 1, betul, sudah setara. Oksigennya coba. Oksigennya ya, ruas kanan 3 kalikan 4 itu 12. 2 kalikan 1 itu adalah 2. Oksigennya 14. Ruas kiri berapa? 4 dikalikan 3 itu adalah 12. Ditambah 2. Ya, sama ya. Sudah sama semuanya. Pernyataan yang benar. A. Apakah timbal 4 nitrat itu 1 molekul? Timbal 4 nitrat itu adalah ini ya, Dek. Betul, 1 molekul. Sini koefisiennya 1. Terus kalium oksida apakah 2? Kalium oksida mana? Ini kalium oksida. Ya, benar ya, 2 ya. Ya, pas kebetulan benar sekali. Ini 1:2. Ya, oke, jawabannya adalah A. Coba kita cek poin B. Timbal 4 nitrat, ya, timbal 4 nitratnya 2, salah, harusnya timbal 4 nitratnya 1. Oke. Timbal 4 nitrat itu ada 4, salah, harusnya 1. Kalium nitrat itu KNO3 ya. KNO3-nya itu ada 4. Logo sini 1, salah ya. Kalium nitrat 4, betul. Timbal 4 oksidanya 1. Timbal 4 oksida tuh ini ya, D. Ini timbal 4 oksidanya. Nah, ini betul juga poin E. Tetapi adik lihat, yang ditanya itu adalah produk. Produk itu bagian mana, Mbak? Produk itu bagian kanan. Sedangkan kiri itu adalah reaktan. Gitu ya, guys. Jadi poin E itu betul. Kalium nitratnya 4, timbal 4 oksidanya 1. Tetapi ini bagian reaktan atau reaksi. Bukan untuk bagian produk ya. Yang bagian produk yang tepat itu adalah poin A. Paham ya? Saya lanjut ke soal nomor 6. Serbuk magnesium. Magnesium itu adalah Mg. Serbuk maka saya kasih fasenya solid. Ya, ini berarti salah. Udah ya, ini kan bener nih Mg, tapi fasenya aqueous ya, aki.
Itu larutan, nah mintanya solid nih. Itu guys, udah sih jawabannya langsung C ya. Kita akan lanjutkan, dilarutkan dalam larutan asam sulfat ditambah dengan H2SO4. Karena larutan maka fasenya aki. Ya, menghasilkan magnesium sulfat, larutan magnesium sulfat, MgSO4, mintanya fasenya aki juga. Dan gas hidrogen plus H2, mintanya fasenya gas. Begitu ya, udah setara ini semuanya. Mg-nya 1, Mg-nya 1. SO4-nya 1, SO4-nya 1. H-nya 2, H-nya 2 ya. Jawabannya adalah C. Nomor 7. Diketahui reaksi pembakaran sempurna senyawa karbon CXHY menghasilkan karbon dioksida. Kalau pembakaran tuh kayak gini ya, D. Menghasilkan CO2 dan H2O. Menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Ya, betul. Jika setiap molekul berikut dibakar, setiap molekul, berarti artinya tiap satu molekul. Ini artinya satu molekul ya. Satu molekul itu artinya koefisiennya 1. Senyawa yang akan menghasilkan 5 molekul uap air. Ya. Uap airnya itu mintanya 5 molekul. Ya, saya masukkan sini koefisiennya 5. Ya. Nah, kita lihat berarti kan di sini ketahuan bahwa H-nya berapa, D? Jumlah H-nya di ruas kanan ada 10. Berarti ruas kiri wajib 10 juga. 1 dikalikan Y. Nah, berarti kan 1 kalikan Y. Mintanya berapa? 10. Maka Y-nya adalah 10. Begitu, guys. Ya wis, kita cari yang H-nya 10. Begitu, teman ya. Tinggal kalian setarakan sendiri. Berarti kita buat C4H10 dibakar menghasilkan CO2 dan H2O. Setiap satu molekul itu artinya koefisiennya sini 1. Tiap satu molekul ya. Maka saya setarakan sini 4 ya. Tadi sini 5. 4-nya dari mana, Mbak? Ini C-nya ada 4. Maka ini C-nya wajib 4 juga. Ini H-nya 10. Begitu ya. H-nya 10. Oksigennya berapa? 4 kalikan 2, 8. 8 ditambah 5 itu adalah 13. Maka ini 13 per 2. Ya, 13 per 2 kalikan 2 itu kan 13. Oke, saya lanjut ke soal nomor 8. Persamaan reaksi setara sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah. Nah, kita lihat ya, ini artinya inti. Ya, yang ini adalah yang terikat. Nah, berarti yang terikatnya 4 kan ya, D? Nah, ini untuk poin A terikatnya 2, CO2. Nah, artinya C-nya tuh intinya, terikatnya itu ada 2, yaitu oksigennya ada 2. Makanya tidak mungkin, ya. Jadi kemungkinannya itu adalah senyawa CH4, ya. Nah, ini ada 2 sama nih. Oh, berarti O2 semuanya ya. Maka kita buat pembakaran CH4. Kalau ditambah dengan O2 artinya pembakaran ya. Nah, ini kan tadi C, ini C. Ini O, ini O. Nah, ini berarti CO2 ya. Ini menghasilkan CO2 ya. Nah, ini adalah senyawa yang berbeda. Ini ada H, ini O ya. H. Lalu di sini ada H ya. Ini H. Nah, yang kecil ini kan tadi H gitu. Ini H tuh, yang kecil H. Nah, ini ada O nih. Ini berarti O ya. Menghasilkan hasil samping lainnya adalah H2O. Nah, gitu guys ya. Tinggal kita setarakan yuk deh. Yuk kita setarakan yuk. C-nya 1, C-nya 1, H-nya 4, maka saya masukkan sini koefisiennya 2. 2 kalikan 2 kan 4. Di ruas kanan, berapa jumlah oksigennya? 2 ditambah dengan 2. Maka oksigennya 4. Biar sama, maka Mbak masukkan sini 2. 2 kalikan 2 kan 4. Ya, CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 dan 2H2O. Jawabannya adalah E. Nomor 9. Reaksi kimia berikut yang sudah setara. Artinya sudah setara, itu artinya jumlah semua unsur baik ruas kiri dan ruas kanan itu sama ya. Ya, di sini mana, D? Ayo kita belajar.
Saya sudah langsung ketemu ya. Nanti adik silakan cek sini. Ca-nya 1, Ca-nya 1. Ya kan? Cl-nya 2, Cl-nya 2. H-nya 4 ruas kanan, ruas kiri berapa Mbak? Ini H-nya 2. Ditambah dengan 2. H-nya sama-sama 4 ya. Sekarang oksigennya di sini ruas kanan, oksigennya 2. Ruas kiri, oksigennya juga 2. Nah, sudah setara. Oke? Ya, nomor 10. Pernyataan yang sesuai dengan reaksi. Ada HBr. Saya pakai soal aja langsung ya, nggak usah saya tulis ulang. Kita setarakan, udah setara belum ya? Na-nya 2, lah kok sini Na-nya 1, saya setarakan sini 2. Br-nya 2 berarti ya, maka saya setarakan sini berarti Br-nya 2. H-nya 2, H-nya sudah 2. Oksigennya 1, oksigennya 1. Udah setara. Ya, yuk. Manakah pernyataan yang sesuai? Apakah reaksi tersebut sudah setara? Tadi belum ya, baru saya setarakan. Salah. Zat yang bereaksi adalah natrium bromida. Zat yang bereaksi itu artinya yang ruas kiri ya. Yang di kanan itu dikatakan produk atau hasil. Apakah zat yang bereaksi natrium bromida? Salah. Zat yang bereaksi R ya. Itu siapa saja? HBr. HBr itu asam bromida. Dan siapa? Na2O itu adalah natrium oksida. Nah, inilah yang bereaksi. Lalu produknya siapa? Ada NaBr, itu baru dikatakan natrium bromida. Ya, dan siapa lagi? Ada H2O. H2O di sini adalah uap air. Oke? Berarti ini salah ya, Dik. Poin C. Asam bromida dan natrium bromida berwujud gas. Kita lihat asam bromida itu aqueous, harusnya larutan ya. Natrium bromida juga larutan. Salah. Produk reaksi adalah asam bromida. Produknya dia harusnya natrium bromida. Salah juga. Pada reaksi setara terbentuk 2 molekul NaBr ya. Betul ya. NaBr-nya itu ada 2 molekul. Oke guys, jawabannya E. Semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham. Kita cek-recek bersama ya. Ya, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.